Oke, selamat malam, shalom semuanya, selamat datang kembali di Reva Fellowship. Dan mungkin nanti juga nyusul, halo Bu Trisna, selamat datang. Dan kita tunggu juga untuk teman-teman yang akan masuk sambilan. Sebelum mulai sesi pada malam hari ini, kita mau sama-sama untuk mempersiapkan hati. Kita mau sama-sama, khusus hari ini kita nggak soaking, tapi hari ini tuh kayak Tuhan ingetin satu lagu, dan lagu ini aku akan putar dari YouTube, dan aku mau ngajak untuk bapak-bapak dan ibu-ibu juga untuk mempersiapkan hati untuk bisa sama-sama worship, dan kebetulan bisa ada teksnya, jadi kita bisa worship di tempat masing-masing dan juga deklarasi di tempat masing-masing juga. Oke, aku buka dalam doa dulu. Bapak, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh mulai Reva Fellowship pada malam hari ini. Kami mau mempersiapkan hati untuk sama-sama menyembah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Who am I that would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for
Bapak terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat deklarasi yang kami boleh buat Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan adalah anak-Mu Tuhan, dan pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan membebaskan setiap kami Tuhan dari segala rantai yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa Tuhan khususnya buat Pak David dan Yeni yang akan berbagi Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pesan yang Engkau sudah taruh Tuhan atas mereka Tuhan, atas Babe dan juga Yeni Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan berbicara atas setiap hati kami Tuhan, di setiap kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa buat Reva Fellowship pada malam hari ini, dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Amin, amin. Selamat malam semuanya, shalom sekali lagi, selamat datang buat teman-teman yang baru masuk juga. Dan tanpa berlama-lama, saya akan undang Babe, dan hari ini yang sharing ada 2 orang, yaitu dari Pak David dan juga Yeni. Nah, Yeni ini dari Surabaya, dan selanjutnya akan Babe perkenalkan lebih lanjut ya. Oke, silakan Be. Oke, makasih banyak Arni buat lagunya juga yang dipilih maksudnya dan doanya. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Ya, saya udah cukup lama nggak dengar lagu tadi. Dan ketika lagu itu muncul, saya nggak tahan saudara. Karena ketika Tuhan sudah membebaskan kita ini bebas total saudara. Amin. Tapi iblis nggak pernah diem saudara. Sekali lagi saya bilang, iblis tidak pernah diem. Kalau iblis itu modelannya kalah dan terus diem aja, hidup kita akan damai terus, saudara. Dia nggak pernah diem, dia akan terus merasa dirinya akan bisa terus. Namanya juga tikang tipu, saudara. Pikirannya tuh nipu terus. Nah, malam ini lagunya keren, saudara. Who's the sun set free, it is free indeed. I'm a child of God. Ini penting, saudara. Ketika Anda menerima dia dan percaya sama namanya, Anda diberi kuasa menjadi anak Allah. Itu ayatnya ada, saudara. Bukan Anda calon anak Allah, bukan, saudara. Bukan, benar-benar bukan. Detik Anda dan saya percaya dan menerima dia, langsung Anda jadi anak. Lah tantangannya selalu adalah apa? Ya, ada suara yang bilang, anak Allah modelannya kayak lu. Halo? Hati-hati, saudara. Ya. Malam ini saya mau kasih judul, saudara. Maksudnya Tuhan ngingetin saya sebuah judul, yaitu Masterpiece. Tapi saya tambahin, Masterpiece is our identity. Identitas Anda dan saya ini mahakarya. Mungkin beberapa di antara Anda dan saya merasa, masa sih? Ya, segalanya gagal, segalanya nggak berhasil, tersiok-siok dan sebagainya. Masa sih saya masterpiece, masa saya mahakarya, apa yang dimahain? Karyanya saya jadi kacau gini. Seringkali kita berpikir, saudara, Tuhan itu overestimate. Tapi ternyata dia memang selalu overestimate atas orang-orang pilihan. Dia tidak pernah underestimate. Setuju, saudara? Apapun kondisi Anda deh. Gideon yang penakut luar biasa aja disebutnya pahlawan gagah perkasa. Coba. Ya kan? Itu kan nggak make sense, Pak. Ya itulah, saudara. Tuhan Anda dan saya itu nggak pernah pakai sense. Itu persoalannya. Ya. Kalau Tuhan kita ini pakai sense segala. Kalau Tuhan itu berbicaranya masuk akal, nggak ada yang namanya mujizat, saudara. Betul? Betul, Pak? Betul.
Ya, air jadi anggur itu nggak make sense, saudara. Tapi terjadi. 5 roti, 2 ikan ngasih makan ribuan orang itu juga nggak make sense, tapi terjadi gitu loh. Amin. Ya, kayak yang teman saya itu, saudara, yang di Bali, dia cerita Juni lalu, dia telepon, gara-gara ditelepon temannya dari Jerman, anaknya udah meninggal 30 menit, saudara. 30 menit meninggal. Yang periksa bukan orang awam loh, saudara. Yang periksa itu saudaranya dia, yang dokter, saudara. Karena enggak kebetulan, katanya si dokter ini juga belum percaya Tuhan. Jadi pas kan? Pas apa, Pak? Pas nggak akan percaya gitu loh. Tapi kalau Tuhan jalan dengan maunya dia, sekali lagi, kalau Tuhan jalan dengan maunya dia, nggak ada yang bisa bantah, saudara. Amin. Jadi kalau Tuhan bilang, engkau dan saya adalah anak Allah yang dikasihi, bagian Anda dan saya cuma satu, saudara. Terima dan percaya, itu aja, titik. Dan apa? Dan jalani hidup sebagai anak Allah yang dikasihi. Jangan berdebat, nggak ada gunanya, saudara. Nah, masterpiece is our identity. Kita lihat ciptaannya Tuhan, Kejadian 1, 26, 27, dan 28 dari The Passion Translation. Kita lihat. Kemudian Allah berkata, mari kita menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut gambar kita. Ya, supaya menjadi seperti kita. Nah, kalau sekarang saudara, ya dunia lagi rame, yang diciptakan jadi laki-laki pengen pindah jalur. Begitu juga sebaliknya. Lah terus dia bakal jadi seperti gambar siapa? Saya juga bingung. Akalnya siapa kalau nggak bukan akalnya yang satunya? Kenapa? Karena musuh kita, iblis, tidak pernah bisa menciptakannya. Setuju, katakan amin. Yang terjadi apa? Dia nggak menciptakan, Pak, tapi dia ngerusak. Iya, betul. Ya. Yang hobi, yang senang, yang happy kalau bumi hancur lebur itu bukannya Tuhan, saudara, tapi dia, mereka itu. Maksudnya iblis itu. Menurut gambar kita supaya menjadi seperti kita, biarlah mereka memerintah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang ternak, atas binatang-binatang yang merayap di tanah, dan atas binatang-binatang liar. Jadi kesegambaran kita dengan pencipta itu kan memberikan kuasa untuk kita bisa memerintah. Konsisten kan, Yohanes 1:12, barang siapa menerima dia dan percaya pada atau berpegang pada namanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Betul? Konsisten kan, saudara? Begitu identitasnya beres, maka kuasa itu beres, saudara. Kuasa itu mengikuti dengan identitasnya. Ya, mereka berkuasa, saudara, atas ini semua. 27. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan membentuk mereka dengan gambarnya di dalam mereka. Lihat, saudara. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan membentuk mereka dengan gambarnya di dalam mereka. Dan dalam gambarnya sendiri yang indah, dia menciptakan mahakaryanya. Iya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, mahakaryanya, masterpiece-nya ini, saudara, diciptakan. Kenapa? Karena habis ini tidak ada lagi ciptaan lagi yang lebih hebat dari ini. This is the last of creation and the final of creation. The highest class. Iblis tahu Bapak Ibu, diapain? Jegal aja. Ya kok kejegal, saudara? Ya, kok kejegal? Akibatnya apa, saudara? Identitasnya hilang. Ya, saudara. Dengan hilangnya identitas manusia, yaitu matinya roh yang diberikan oleh Tuhan, maka tidak ada cara lain kecuali ditebus. Makanya salib didirikan.
Kenapa? Kenapa nggak dibikin Another Creation jilid 2? Nggak bisa, saudara. Tuhan itu bukan manusia, setuju? Ini sudah di-stated, sudah dinyatakan, sudah diproklaim bahwa ciptaan tertinggi adalah ini. Ini jatuh, ini yang ditebus. Bukan ini yang diganti. Alah, ganti lagi lah, model lain lagi. Ya kan, kepalanya 2 mungkin. Ya, jadi lebih pinter gitu. Nggak akan terjadi, saudara. Nggak akan terjadi itu. Betul? Ya, nggak akan, saudara. Yang terjadi, ini harus ditebus. 28, dan Allah memberkati mereka di dalam kasih-Nya dan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Saudara, hal beranak cucu dan bertambah banyak ini juga sekarang menjadi tantangan. Beberapa belas tahun yang lalu, jumlah penduduk yang meningkat menjadi tantangan. Sekarang tantangannya terbalik. Ya, ada beberapa negara yang sudah mulai tekor. Jumlah yang lahir bukan lebih banyak yang berpulang, tapi yang berpulang lebih banyak daripada yang lahir. Sudah mulai males orang menikah dengan berbagai alasannya. Ini sangat bahaya, saudara. Ya, nggak ada ceritanya, saudara, nanti makhluk yang berkuasa atas kita, betul? Setuju ya? Nggak ada ceritanya, saudara. Ya, nggak ada ceritanya juga nanti, ya kan, robot yang berkuasa atas kita. Nggak ada, saudara, nggak ada. Ya, walaupun dunia etika pengetahuan lagi agak ramai juga, karena apa? Ya, lahirnya komputer kuantum, saudara. Komputer lama kita tuh basisnya hitungan binary digit, saudara, 0 dan 1. Tapi kuantum tuh 0 dan 1 bisa pada saat yang sama, saudara. 1 dan 1 bisa saat yang sama. Dan kecepatannya kuantum ini jauh lebih tinggi. Ya. Terus softwarenya artificial intelligence begitu cepatnya, begitu majunya, sehingga sekarang yang ditakutkan adalah apa? Hardware-nya berupa komputer kuantum yang kecepatan sangat tinggi, ya, dan software-nya adalah artificial intelligence ini. Tapi masih tetap, saudara, ya, mereka tidak bisa punya emosi, tidak bisa punya hati nurani. Ya. Masih terjadi perdebatan kalau sampai nanti ada kendaraan autopilot. Ya, kalau sampai lihat ada anak kecil nyebrang, ya, di satu sisi, di pinggir jalan ada orang yang jalan, dia buang kemana, saudari? Mobilnya. Saya bukan nakut-nakutin, saudari ya. Saya tidak menyebarkan pelajaran teologi ketakutan. Tapi saya mau bilang, bangkitnya anak-anak Tuhan akan mengubah ini semua. Amin. Makanya saya rindu setiap anak Tuhan itu bangkit. Ya. Jangan terus nanti bilang, Pak, itu bahaya, Pak. Ya kan, artificial intelligence itu, ya kan. Saudara, manusia ciptakan teknologi, teknologi harus membantu kita, bukan kita diperhamba sama teknologi. Setuju? Saudara, penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan setiap makhluk yang di bumi. Tugas Anda dan saya itu jelas, mengelola bumi. Amin. Mengelola. Soal kalau enggak, saudara, bahaya. Ayat ini jelas bahwa manusia dikasih identitas sebagai masterpiece, namun karena kejatuhan ditipu, maka manusia pertama jatuh dalam dosa, dan Alkitab berkata semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Anda lihat ya, nipunya, saya nggak tayangin ayatnya, cuman saya akan ajak Anda lihat, tapi kalau bisa boleh. Ini Kejadian 3 ayat 1,
Perikopnya berkata, dari TB manusia jatuh ke dalam dosa, adapun ular ialah yang paling cerdik segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Berarti baik-baik ya saudara. Adapun ular ialah makhluk atau biah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi kalau Anda lihat ayat ini, yang jadi masalah bukan ularnya dulu, setuju ya? Yang jadi masalah adalah yang cerdiknya ini, saudara. Yang paling cerdik dari segala binatang yang diciptakan di tatanan darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Dan ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Saudara lihat ya, ular bisa ngomong, tentulah Allah berfirman. Coba saudara, ini kekacauan berat saudara. Ya, nah, saudara, saya mau bilang ya, segala penyesatan dan penipuan ini banyak terjadi dengan istilah yang namanya in the name of God. Hati-hati. So how, Pak? Bagaimana caranya supaya kita nggak ketipu? You have to know God who is. Anda harus tahu Tuhan itu kayak siapa dan seperti apa. Dan itu tidak mungkin dalam sehari dua hari. Anda harus kenal dia lembar demi lembar, halaman demi halaman, selembar demi selembar. Itu terus-menerus. Jadi harusnya gimana, Pak? Saudara, ayatnya kan jelas berkuasa atas semua binatang yang melata termasuk. Ya kalau ada ular ngomong nggak usah digubris, suruh pergi aja, betul ya? Ya, ya mungkin pakai bahasa yang agak halus, ya bilang aja sama ular, lu halu ah, pergi sana. Ngimpi kali. Saudara, ingat, tolong ayatnya diturunin hari ini. Ingat ya, yang cerdik itu ngomongnya lewat sini. Hati-hati. Kalau ini Anda tidak punya filter kebenaran Alkitab, ini bahaya, saudara. Gimana caranya ngerti kebenaran Alkitab? Enggak ada cara lain. Baca Alkitab setiap waktu. Kalau baca Alkitab, saya ingetin ya saudara ya, enggak usah kebut-kebutan. Ya, Pak, saya sehari harus nyelesain sekian pasal. Ya, waduh kemarin saya ketiduran, Pak. Jadi tekor, nanti harus bayar utang. Utangnya lama-lama numpuk, saudara. Akhirnya apa? Utangnya berpasal-pasal, akhirnya nggak kebaca juga. Belum lagi, saudara, ya kalau Anda baca ayat, saudara Anda harus ngerti benar. Halo? Jangan asal comot. Sorry, saudara ya. Anda harus ngerti benar. Untuk Anda ngerti mana yang palsu dan mana yang asli, Anda kenalin yang asli, jangan kenalin yang palsunya, percuma. Karena yang palsu berkembang terus. Ya. Saudara, yang palsu berkembang terus. Kapan itu saya dikirimin ada potongan video di WhatsApp, saudara. Ya, orang ya iseng gitu loh. Duit 2.000 ditambahin nolnya jadi 20.000. Ya kan, kok ya iseng gitu loh. Ya, ada yang duit istilahnya dimutilasi, saudara. Jadi duitnya dipotong, disambung sama yang palsu, saudara. Nomor seri yang sama, jadi dua duit. Nangkep ya? Duitnya satu dipotong, yang satu disambungin barang palsunya, yang satu disambungin barang palsunya. Jadi duitnya dua duit, saudara. Bayangin kalau pecahannya 1 juta, saudara. Langsung tiba-tiba kita punya 2 kali lipat. Nggak pakai doa loh, saudara. Nggak pakai doa, langsung duitnya double. Kacau, saudara. Halo.
Ya, saudara. Jadi yang perlu diketahui mananya, Pak? Pegang aslinya. Nah, yang sedih kalau Anda tidak pernah kenal yang aslinya siapa. Betul? Halo. Yang aslinya tuh ada di hati saudara. Ajakin dia ngomong. Halo. Ya, dia nggak pernah ngomong, Pak. Enggak, saudara, dombaku mendengar suaraku, itu ada ayatnya. Ada Yohanes 10:27, saudara, ada ayatnya. Cuman juga ternyata saya selidiki, saudara. Ya kan? Gimana domba itu bisa mendengar suaranya? Oh, itu ada ceritanya juga. Nantilah, saudara, tahun depan muncul kelasnya. The School of Listening. Lagi diutak-utik sekarang. Lagi digarap. Kami kalau bikin school, saudara, itu sama anak-anak itu, saudara. Ya, kami itu semangat. Semangat kenapa, saudara? Ya, semakin digali, semakin nggak ada selesainya. Saudara. Terus digali terus. Ya kan? Makanya Alkitab itu buku yang ajaib. Firman Allah yang hidup, tidak pernah selesai, saudara, dipelajari. Betul? Sampai nanti anak cucu saya juga nggak akan selesai. Sampai nanti terus, saudara. Ya akan sampai kapan lagi, nggak tahu. Saudara, akhirnya Yesus sebagai putra Allah yang satu-satunya, Yohanes 3:16 kita tahu, diutus untuk menjadi juru selamat yang akan memulihkan manusia untuk kembali ke identitas aslinya melalui karya salib. Setuju? Makanya selalu diperingati perjamuan kudus. Kenapa? Karena di titik itu semua dikembalikan. Amin. Di titik itu semua dikembalikan. Iblis menyangka bahwa dengan Yesus disalib selesai. Enggak, saudara. Ternyata kemenangannya gilang gemilang. Betul? Ya. Nah, Yohanes 10 ayat 10 ini, saudara. Pencuri hanya memikirkan satu hal. Lihat ya, pencuri hanya memikirkan satu hal. Ia ingin mencuri, membantai, dan menghancurkan. Tetapi aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan. Saudara lihat ya, Yesus datang untuk memberi saudara dan saya segala sesuatu dalam kelimpahan, overflow. Pak, tapi saya lagi kesulitan. Anda tunggu aja, percaya. Kelimpahannya itu melebihi dari yang kita harapkan. Makanya nggak salah kan saudara kalau kita sering bilang Tuhan itu overestimate, Pak. Karena dia kalau ngasih Anda dan saya itu juga overflow. Istilah penuh yang Tuhan bilang, kalau kamu dipenuhi Roh Kudus misalnya, penuh, istilah penuh dari Alkitab itu artinya overflow, saudara, bukan ngepas. Amin. Makanya 5 roti 2 ikan juga overflow sampai sisa. Halo? Kok sisanya cuma 12 sih, Pak? Kenapa nggak 100? Nah, itu saya juga nggak tahu, saudara. Sampai hari ini saya belum tahu. Ya, alasan paling simpel karena muridnya 12. Kalau muridnya 100, Pak, seandainya saya ditanya, ya kalau Tuhan punya murid 100, sisanya pasti 100. Terus nanti jangan nanya lagi ya, saudara. Kalau saya disengin, saya juga puyeng. Contoh apa? 12 bakul. Emang pada bawa bakul, Pak? Lah ini, ada cerita lagi nanti. Halo, jangan tegang, saudara. Ada kawan lama saya tuh, Pak Franky itu. Belakangnya api. Memang benar seperti gambarnya dia di belakang api itu memang dia tuh orangnya berapi-api banget. Ya. Saudara, aku memberimu segala sesuatu dalam kelimpahan. Melebihi dari yang kamu harapkan. Hidup di dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Contoh lagi itu mujizat air jadi anggur, mujizat pertama itu anggurnya overflow banget, saudara. Saya nggak tahu apakah habis itu si pengantin ini jualan anggur, saya nggak ngerti ini, saudara. Ya mestinya enggak sih. Atau ada rame-rame yang ikut kawin, saudara. Ya kan, dapat anggur yang melimpah. Nggak tahu juga ceritanya. Ya, saudara, nanti iseng lah. Kalau saya nanti rencana berangkat Desember ke Israel, nanti saya nanya lah orang di sana. Ya kan.
Itu sisanya anggur diapain terus? Soalnya kalau disimpan bertahun-tahun kan jadi mahal, betul ya? Sorry saudara, iseng. Oke, saya masuk lebih dalam lagi saudara. Ya, jadi kebenarannya adalah tadi, dan saya mau ingetin saudara, ya kan namanya pencuri pikirannya cuma satu, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan saya mau bilang, ya, Anda dan saya oleh karya salib kita sudah dipulihkan menjadi anak Allah, betul ya? Betul ya? Tapi apakah iblis itu diem? Kagak ternyata saudara. Ya, apakah iblis yang tahu dirinya udah kalah itu diem? Kagak saudara. Dia jalan terus saudara. Ya, dia cari celah untuk nipu terus-terusan. Nipunya gimana? Yaitu ya kan lewat yang seolah-olah cerdik. Be careful. Amin. Ya, be very careful, ekstra hati-hati, saudara. Segala sesuatu harus diuji dengan Alkitab. Lupa, dia juga pakai ayat. Oh iya, iya, saudara, ayat. Tapi ayat yang mana dan konsistensinya sama enggak? Halo? Ya. Saudara, tadi ular ngomong apa? Bukan Allah berfirman, buah dari taman ini semuanya tidak boleh. Jadi gambaran bahwa Tuhan yang baik itu dirubah menjadi Tuhan yang tidak baik. Itu salah satu ciri, saudara. Tuhan yang penuh kasih dirubah menjadi Tuhan yang kejam dan galaknya minta ampun. Intinya kalau Anda baca atau Anda dengar sesuatu yang rasanya Anda bilang, kok kayaknya Tuhannya jadi sensi ya, jadi bipolar. Nah, hati-hati. Ya, bipolar gimana maksudnya, Pak? Ya kadang baik, kadang enggak. Ya, ngadep ke Tuhan mau berdoa, hati-hati loh. Tunggu dulu moodnya Tuhan kayak apa. Aduh, saudara kalau Tuhan juga punya mood, repot saudara. Halo? Nah saudara, sebentar lagi kita akan dengar pengalaman seseorang saudara, yang udah ditulis namanya Yeni Setiawati. Dia mengalami pengalaman nyata tentang identitas yang dimanipulasi oleh siapa? Pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Serta pengalamannya dia, saudara, kalau kalau endingnya nggak happy ya percuma, saudara, bukan kesaksian, itu horor, ya kan? Endingnya tuh happy karena apa? Tuhan restore kebenarannya atas Yeni ini, saudara. Mungkin tidak akan cukup sekali, saudara. Ya, karena waktu pertama saya minta kesaksian, dia dengan sukacita, dia bersemangat. Ya, dia ngasih saya PowerPoint 15 gambar, saudara. Saya bilang, wah ini bagus banget, tapi kalau ini diterangkan sekarang, Anda bisa terkaget-kaget. Jadi ceritanya nanti dia biar cerita sendiri, tapi singkat cerita dia itu ngalamin ini dan limbung dan galau dan sebagainya. Nanti biar dia juga yang cerita. Akhirnya dia sekarang ngambil S2 teologi, saudara. Dan nggak tanggung-tanggung. Karena dia penasaran, dia pelajari tentang sisi konselingnya. Dan ternyata ketemu semua, saudara, di sana benang merahnya. Ya. Tapi sebelum masuk ke ini, saya kasih satu ayat dulu, Yohanes 1 ayat 4 dan 5, di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ingat ya, di dalam Tuhan itu ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya apa? Di luar Tuhan nggak ada hidup, gitu loh. Ya. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Saudara, untuk bicara tentang manipulasi identitas atau penyesatan model kayak gini, saudara, ya, tidak perlu kita berpikir jauh. Apakah itu satanis, Pak? Oh, kejauhan, saudara. Ya, hati-hati. Kalau waktu itu si Adam dan Hawa lihat ular ini udah tampangnya kayak setan, pasti digebuk, saudara. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Saudara yang ngasih nama ular itu siapa? Adam.
Pasti kalau dia lihat ini nggak kayak yang gua kasih nama nih, ini kayaknya jadi-jadian, pasti gebuk. Ya kan, dilempar batu. Mungkin Adam zaman dulu ngelempar batunya nggak perlu ngambil batu kali. Cuman dilihat batunya terbang sendiri. Mungkin jadi pengaruh film. Lu. Tapi saudara, looks like good. Halo, hati-hati. Jadi kita nggak usah terlalu jauh bicara satanis dan sebagainya, item-item baju, ya ya kan giginya bertaring, ada merah-merah turun-turun gitu. Enggak lah saudara, jangan kejauhan dulu. Tapi kita mau bicara satu hal. Jangan sampai Anda dan kita semua ketipu. Seolah-olah benar loh Pak. Ada ayatnya, hati-hati. Ingat, hidup itu terang manusia, ya kan? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan terang itu mengusir segala kegelapan. Oke, saya nggak panjangkan. Dengan sukacita saya minta Yeni untuk berbagi. Silakan Yen. Thank you, Pastor David. Mungkin Bapak Ibu di sini tahu saya ini dari Surabaya ya. Jadi kalau logatnya saya mungkin kelihatan, ya begitulah. Saya memang kenal sama Pastor David sudah lama dan kita ketemu ini terkait sama cerita saya juga. Ya, jadi saya nggak akan langsung lama, kita akan langsung mulai. Jadi yang diceritakan Pastor David tadi, kalau penyesatan itu dilakukan oleh orang yang kelihatan jahat, mungkin kita udah hati-hati ya, gampang justru. Nah, ini yang saya nggak sadar. Kalau gimana nih kalau penyesatan dilakukan oleh otoritas yang Anda percayai? Entah itu hamba Tuhan, entah itu mungkin leader di perusahaan, atau mungkin justru keluarga Anda. Nah, ini yang kisah nyata yang saya alami. Beneran kita semua itu banyak yang nggak sadar gitu. Tapi saya nggak akan sebutkan nama asli maupun tempat saya bekerja karena nanti saya juga harus menjaga nama baik mereka ya. Jadi kita fokusnya kepada spiritnya mereka tapi bukan orangnya ya. Oke, saya akan cerita awal mulanya secara singkat. Jadi saya awalnya masuk bekerja di sebuah company, kita sebut namanya X ya, company X. Waktu itu saya baru masuk ke Kristen. Sebelumnya saya Katolik, tapi Katolik KTP. Jadi hanya Natal Paskah doang datang, udah kayak gitu doang. Tapi ketika saya masuk ke Kristen, saya baru mulai baca Alkitab. Jadi masih baru banget. Nah, ternyata saya kaget di perusahaan yang saya masukin ini, mereka sangat Kristen banget, sangat Tuhan banget. Setiap meeting dimulai dari doa dan sangat baik kayak keluarga, bahkan lebih baik dari keluarga saya pribadi. Mereka sangat sayang banget. Setiap kita keluar, saya juga sering ditraktir sama mereka. Pokoknya keren banget ini kayak perusahaan idaman. Nah, singkat cerita bertahun-tahun saya bekerja di sana total hampir 7 tahun. Saya bekerja sama mereka. Awalnya baik-baik aja nggak ada masalah. Karena saya kan nggak terlalu ngerti spiritual ya waktu itu. Nah, ternyata mereka ini sangat rohani banget, sehingga justru saya dikenalin sama beberapa hamba Tuhan, termasuk salah satunya juga Reva, Pastor David. Itu saya dikenalkan sama mereka juga. Nah, karena saya ini memang haus dan memang suka, saya haus banget sama Tuhan waktu itu, saya justru menjalin pertemanan akrab secara mandiri, jadi tanpa harus lewat bos saya waktu itu. Ini yang membuat awal mula saya mulai sadar ada yang aneh. Nah, ketika saya mulai belajar firman, saya berteman dengan Pastor David dan semua orang yang saya anggap rohani ya, yang lebih rohani, saya belajar banget dan dari situ saya mulai menyadari keanehan di dalam. Nah, contohnya seperti apa? Sekali lagi ya, mereka sangat baik, bahkan the best boss sampai hari ini. Di tempat lain saya yakin nggak ada yang sebaik mereka. Tapi yang bahaya ini, satu, mereka kalau di luar itu berbicara dan bersaksi tentang Tuhan, tapi di dalam mereka memanipulasi keuangan perusahaan. Karena saya termasuk salah satu leader utama, sehingga waktu itu awalnya saya merasa itu normal ya kalau di dunia marketplace ya. Tapi setelah saya belajar firman Tuhan, loh ini anak Tuhan, tapi kok manipulasi keuangan perusahaannya kok ngawur. Banyak kos-kos dimasukkan yang seharusnya nggak boleh.
karena terkait sama pemegang saham, sehingga itu jadi menguntungkan gitu. Awalnya saya ngerasa, oh mungkin mungkin cuman saya aja ya yang sok benar gitu. Saya diem, tapi saya merasa aneh. Kedua, mereka mulai pakai ayat, tapi di luar konteks. Nah, pertamanya saya nggak tahu kalau ayat itu di luar konteks ya. Saya taunya ayat itu kok make sense ya, kata-katanya kok cocok gitu, cocok ya. Tapi setelah saya tahu lebih jauh, konteksnya bukan konteks itu, konteksnya bukan tentang uang, konteksnya bukan tentang apapun. Jadi konteks itu bisa kacau. Nah, tapi saya nggak ngerti awal-awal, tapi saya baru sadar ketika saya mulai baca firman sendiri gitu. Terus yang gawat itu adalah diambil sepotong-sepotong, bahkan ayat itu digunakan untuk brainwash kita ataupun mengontrol kita, termasuk klien gitu. Dan klien yang kena-kena ini biasanya yang memang nggak terlalu baca Alkitab. Tapi sekali lagi ya, mereka selalu doa, dimulai dengan doa, bahkan puji-pujian sama Tuhan kalau meeting, sangat rohani banget, bahkan lebih rohani dari gereja. Mereka juga sangat baik, memperlakukan kita sangat baik banget, seperti keluarga. Tapi sekali lagi, begitu mereka pakai ayat, itu kita akan tahu ayatnya kalau memang kita mempelajari lebih dalam. Dan mereka bisa pakai ayat, satu ayat, masih banyak kok contoh-contoh ayatnya, tapi bahkan mereka bilang ke klien, di Alkitab loh dibilang, kamu harus menabur. Sehingga ujung-ujungnya diminta untuk menabur di perusahaan kita, untuk invest. Nah, gitu. Itu bisa dibikin kayak gitu. Tapi sekali lagi ya, ini nggak literally terang-terangan seperti itu, tapi mereka sangat bagus. Nah, cuman yang gawat itu adalah ketika saya mulai merasa ada yang aneh. Ini akhirnya kelihatan kelihatan aslinya. Nah, contohnya apa? Contohnya saya paling akhirnya awalnya kan saya diem doang. Saya cuma diem, tapi saya sempat cerita tanya-tanya Pastor Devi dan beberapa rekan saya yang hamba Tuhan. Ini aneh loh, ini aneh. Coba kamu lihat buahnya. Kayaknya kok aneh ya? Nah, tapi saya nggak pernah disagree sama mereka untuk firman ya. Tapi pernah, akhirnya saya buka omongan, saya buka kartu saya, bahwa saya ada yang disagree sama mereka tentang suatu penafsiran. Nah, karena mereka di dalam itu cenderung pakai cocok logi. Jadi setiap baca ayat, baca buku, tiba-tiba cocok loginya keluar semua. Nah, yang ini yang paling saya menurut saya paling sesat. Ketika mereka dapat mimpi nih. Jadi yang bos saya yang cowok ini dapat mimpi. Eh, kemarin kita mimpi saya mimpi ada butiran nih, butiran kilau-kilau. Eh, kayaknya seperti mana. Nah, ternyata dia mengartikan itu mana karena dia kebetulan baca buku tentang mana. Nah, yang gawat lagi, dia artikan bahwa mana itu kata-kata buku ini warnanya keemasan. Nah, ini artinya mimpi yang saya dapat itu adalah emas, butiran emas. Nah, sehingga singkat cerita diartikan bahwa bentar lagi di perusahaan ini akan ada hujan berkat, yaitu emas dan lain-lain. Nah, ini saya langsung, wah, kok kayaknya artinya nggak mungkin itu ya. Kan saya juga belajar tentang mimpi juga ya. Dan firmannya nggak ada. Kalau mana itu artinya emas. Nah, ini akhirnya waktu itu pertama kali akhirnya saya buka omongan, Pak, sorry, bener nggak mana itu artinya emas? Bapak dasarnya apa ya? Nah, sejak itu mereka merasa terancam. Kenapa? Karena leader-leader yang lain yang sepantaran sama saya itu jadi mulai meragukan mereka. Nah, ini yang ternyata akhirnya berakibat pada perusakan identitas saya. Karena mereka merasa terancam, mereka takut bahwa anak-anak yang lain akhirnya mulai nggak percaya sama mereka. Nah, akhirnya yang terjadi, jurusnya semakin liar ke saya. Jadi saya dievaluasi pakai atas nama Roh Kudus. Yeni, menurut saya Roh Kudus itu bilang ke kamu bahwa kamu ini. Dan kedua, saya dibilang bahwa, Yeni, kamu ini nggak punya karakter Kristus deh. Gitu. Dia bisa bilang pakai nama Tuhan, bahwa saya ini nggak ada karakter Kristus. Saya mikir, wow, itu leader saya ya, orang yang saya percayain. Waktu itu saya percaya loh, jangan salah ya. Waktu itu saya sempat kayak kehilangan identitas itu karena itu dilakukan oleh orang yang saya cintai, orang yang saya percayai dan maksud saya itu benar-benar untuk kebaikan mereka. Saya nggak tahu kalau dianggap ancaman ternyata. Dan akhirnya ketika saya akhirnya merasa nggak nyaman,
saya minta untuk resign. Nah, tapi karena memang saya memegang omset yang cukup besar, 3 digit tiap bulan untuk mereka, mereka bilang, kamu nggak boleh keluar ya nih. Kalau kamu keluar, kamu tuh bukan keluarga. Kalau namanya keluarga tuh nggak ada yang namanya resign gitu. Kalau keluarga dalam Tuhan itu kita semua adalah satu. Kalau resign berarti kamu nih bukan keluarga lagi. Tapi karena saya tahu ini kok hati saya nggak tenang ya, saya kok merasa semakin kehilangan identitas, saya merasa semakin gila, kayak saya sendiri tuh yang gila, saya yang nggak beres, saya yang kayak bertentangan sama firman kayak gitu. Ujung-ujungnya tetap saya minta untuk resign, setahun kemudian baru dibolehkan. Tapi setelah itu ternyata nama saya dijelekkan di belakang. Jadi identitas saya juga dihancurkan dengan digosipkan bahwa Yeni ini nggak setia. Yeni ini bingung untuk cari uang gitu dan lain-lain. Jadi mereka di belakang seperti itu. Untungnya saya nggak ikut-ikut waktu itu karena saya memang sudah cukup lumayan gila ya. Nah, ternyata setelah saya keluar, saya ini beneran beneran kayak orang linglung ya, apa ya, limbung, limbung dan linglung karena saya heran, Tuhan, memang saya parah itu, memang saya ini memang nggak ada karakter Kristus. Terus saya dengerin lagu kayak tadi UIM, Lauren Daigle, You Say, terus Who Am I dari Casting Crown, ICU dari Avatar dan semuanya tentang Tuhan, Engkau tahu aku, Engkau tahu hatiku, dan saya sempat konseling dengan beberapa hamba Tuhan, beneran nggak saya ini yang error atau saya ini itu karena nggak kerasa ya, karena sesuatunya sifatnya baik, bahkan mereka tuh lebih baik dari saya, gitu. Itu yang saya rasakan. Singkat cerita, saya terus mencari kebenaran dan menyembuhkan diri, karena kalau saya ceritain detailnya lagi, itu memang ayatnya bisa diputar-putar, dan itu kelihatan benar, kelihatan make sense. Nah, makanya wajar kalau gambar diri saya ini sempat hampir rusak. Nah, tapi untungnya Tuhan kasih ke saya ayat secara pribadi, lagu dan khotbah juga dari hamba Tuhan, dan juga kebetulan ada hamba-hamba Tuhan yang support saya. Terus saya juga punya gereja lokal yang pastornya juga melekat pada firman, sehingga dia juga ikut menunjukkan kebenarannya tanpa mencacati pribadi si manipulator. Jadi dia juga nggak mencacati bos saya, tapi dia lebih menekankan ke arah penyesatan-penyesatannya. Dan didoakan sehingga saya tidak sampai kepahitan atau ikut bergosip, atau saya nanti justru yang mirip sama mereka, merasa terancam sehingga saya ikut pakai ayat untuk menjelek-jelekkan mereka. Nah ini saya dicegah oleh para hamba Tuhan, termasuk Pastor David itu untuk fokusnya sama ayat. Ayat benar-benar word of God, tapi konteksnya diwanti-wanti untuk, kamu harus lihat nih konteksnya ya, jadi jangan cuman asal comot, tapi konteksnya ini tentang apa. Nah, singkat cerita lagi, sebagai penutup, eh, sungguhan saya ini kayak dibukakan setiap tahun ya, itu sebenarnya sudah 4 tahun yang lalu, tapi selama 2 tahun itu saya benar-benar kayak nggak stabil gitu. Dan karena kalau sudah pakai nama Tuhan itu kan pusing ya, ini beneran Tuhan atau sebenarnya penyesatan gitu. Nah, akhirnya sampai tahun kemarin saya akhirnya digerakkan Tuhan untuk sekolah lagi, untuk S2 teologi, dan terutama jurusan konseling, karena itu salah satu untuk memulihkan kesehatan mental ataupun identitas. Dan ke depan saya memang pengen punya rumah khusus yang untuk teman-teman yang mungkin kelihatannya nggak disesatkan, tapi sebenarnya tersesat. Jadi, dan nantinya uh, yang saya dapat ini sih, pelajaran yang saya dapat adalah leader, bahkan seorang hamba Tuhan sekalipun, ketika mereka sendiri di dalam identitasnya masih insecure, mereka sendiri juga sebenarnya tidak firm dengan Tuhan, mereka sendiri juga sebenarnya ada fear of man, ada keinginan untuk berkuasa, mereka akan cenderung controlling, bahkan manipulasi pakai nama Tuhan dan ayat. Ini adalah bentuk penyesatan zaman now yang nyata, kelihatannya tulus, holy, baik, bahkan super rohani banget. Nah, tapi akan ada celah di mana mereka akan keluar ada sesuatu hal yang di luar konteks dari firman. Nah, yang saya dapat itu adalah justru Tuhan menegur saya. Aneh ya. Justru di saat seperti ini bukan saya yang harusnya sebagai korban, justru Tuhan kayak, kamu ini bukan korban.
Tuhan ingetin ini ayat yang yang saya mau bagikan. Justru ketika saya merasa awalnya sebagai korban, justru Tuhan kasih ayat ini. Masih loading. Nah, di Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelisikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalau kita lihat terjemahan secara The Passion Translation ya, ini artinya seperti ini. Dia berkata seperti ini. This grace ministry will function until we all attain oneness into the faith, until we all experience the fullness of what it means to know the Son of God. And finally, we become one into a perfect man with the full dimensions of spiritual maturity and fully developed into the abundance of Christ. And then our immaturity will end, and we will not be easily shaken by trouble or nor led astray by novel teachings or by the false doctrines of deceivers who teach clever lies. But instead, we will remain strong and always sincere in our love as we express the truth. All our direction and ministries will flow from Christ and lead us deeper into Him, the anointed head of His body, the church. Nah, yang nanti mungkin Pastor David mungkin bisa menjelaskan lebih. Memang ini tentang konteksnya memang tentang jawatan ya, tentang jawatan bagaimana ada pastor, ada teacher, ada rasul dan lain-lain itu prophet itu untuk membimbing kita. Tapi yang saya dapat konteks ini itu nggak cuma tanggung jawab mereka, tapi tanggung jawab kita pribadi juga bahwa kita bukan lagi anak-anak. Kita tidak hanya belajar dari para 5 jawatan, tapi kita juga harus punya tanggung jawab untuk kita belajar firman. Jadi yang saya ditegur sama Tuhan itu adalah kamu sendiri juga harus belajar firman itu, sehingga kita nggak mudah disesatkan. Karena sekali lagi kita bisa jadi berhadapan dengan 5 jawatan yang sebenarnya nggak benar. Nah, itu juga salah satu bagian tanggung jawab kita pribadi, yaitu semakin serupa dengan Kristus. Nah, ini yang saya bisa bagikan. Selanjutnya saya serahkan ke Pastor David ya. Oke, thanks banyak Yeni. Jadi saya mau tanya sedikit lagi. Jadi untuk ngerti benernya, kamu sampai sekolah teologi, betul ya? Iya. Ya, tapi kan sekalian waktu itu saya juga ingetin kan, tidak semua tiap orang punya kesempatan atau kemampuan atau apapun juga untuk bisa sekolah. Nah, cara yang paling simpel untuk ngerti supaya nggak tersesat itu yang tadi ayatnya itu ya. Ya, kalau yang saya tahu setiap ayat walaupun dicomot, kita harus tahu konteksnya. Gitu. Thank you ya, thank you. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, coba lihat baik-baik ya. Jadi setiap ayat harus tahu benar-benar konteksnya. Efesus 4 itu bicara tentang 5 jawatan. Nah, saudara saya mau bilang ya, 5 jawatan itu yang milih Tuhan. Itu ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Ya, ini bukan karena 5 terus saya pakai tangan 5 doang. Ini bukan, saudara. Bukan hanya itu. Ini ada aturan mainnya. Yang kecil ini guru. Yang ini guru. Karena apa? Supaya Anda nggak lupa, guru ini ngapain sih? Korek-korek, saudara. Ya.
Kalau Anda mau korek-korek di telinga atau di bagian lain badan kita, hidung misalnya, itu nggak pakai ini. Nah, kalau pakai ini, nanti hidung kita jadi luar biasa, saudara. Ya kan, luar biasa besarnya. Ya kan, ya. Jadi pakai ini. Nah, kalau ini memang ada cincinnya, karena gembala itu kan harus penuh kasih. Ya, jadi aslinya sebenarnya bukan sekedar gembala, ini sebenarnya aslinya juga father, saudara. Bapak, papa. Nah, ini penginjil. Kenapa? Karena ini paling tinggi. Maju duluan. Nah, ini kenapa nabi? Ini. Karena nabi itu kerjanya nunjuk-nunjuk, saudara. Ya, nunjuk sana, nunjuk sini, gitu. Ya kan, tapi nunjuknya sesuai kebenaran Tuhan. Bukan nunjuknya malah malah nyuruh nabur, lebih parah lagi, saudara nanti. Nah, kalau rasul tuh ini. Kenapa kalau rasul itu nempel ke semuanya dia? Amin. Nah, ini sedikit pengetahuan. Nah, Anda tadi lihat ayatnya ya, sampai punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini sangat penting, saudara. Makanya di School of the Word kami, chapter 1-nya bicara tentang who he is. Anda harus kenal dia dulu siapa, saudara. Kalau enggak, rusak, saudara, semuanya. Ya, supaya enggak gampang dibelokin. Nah, thank you buat semua cerita ini. Jadi, sekali lagi, saudara, ya kita doakan juga buat Jenny supaya tesisnya segera selesai karena habis ini dia S2 selesai, dan terus mimpinya tadi untuk punya rumah supaya ya orang-orang yang nggak sadar kalau dirinya tersesat gitu loh. Ini memang menarik sih, karena biasanya kalau orang sadar tersesat ya dia langsung pergi kabur, betul ya. Nah, yang ngeri itu kalau nggak sadar ini, saudara, ya kan. Nah, saudara, biasanya yang kayak gini-gini ini yang di dalam istilahnya anak-anak muda itu, Anda ingat yang anak-anak muda? Kalau anak tua sih mungkin dulu zaman saya belum ada. Istilah playing victim. Ya, selalu bermain seolah-olah dia korbannya. Padahal dia yang bikin korban itu jadi. Maksudnya dia yang menghancurin semuanya, saudara. Ya, mungkin kalau menurut bahasa Surabaya, ada tak, Pak? Ada tak? Ada banget, saudara. Ada banyak. Ya, terus nanti orang komen, waduh memang akhir zaman. Betul, memang akhir zaman. Ya kan? Tapi hati-hati makanya, saudara. Amin. Hati-hati. Saya kasih ayat beberapa penutup. Beberapa ayat penutup maksudnya Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam, saudara. Renungkan. Artinya apa? Meditasikan. Artinya apa? Pikirkan, direnungin, dipikir benar-benar. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kayak tadi Yeni bilang, saudara, kalau sampai kita baca ayat dan sebagainya, Anda harus tahu konteksnya. Benar-benar harus tahu konteksnya, saudara. Ya, kalau enggak nanti kacau, saudara. Karena di ayat, di firman Tuhan itu ada aja semua, saudara. Contoh, kalau Anda lihat kitab Hosea, tahu ya Hosea ya? Itu kalau nggak salah ada cerita yang disuruh nikah sama perempuan Sunda kan? Lah kalau kita nyomot ayat itu lah kan gawat, saudara, nih dunia remuk redam ini. Ya kan? Ya, kacau balau sudah ini. Jangan asal comot. Ya. Nah, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan tertulis dalamnya, dan sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita lakukan ini, perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung, akan makmur, saudara. Amin. Akan makmur.
Saudara yang saya kasihi, banyak hal, saudara, yang kalau kita nggak hati-hati, saudara, ini selalu dipelintir, ya kan? Kadang-kadang kita mikir, kok pinter banget yang melintir? Lah gurunya yang melintir siapa, saudara? Halo? Ya, jadi perhatiin, saudara ya, perhatiin. Jadi si ular itu juga pakai istilah, bukankah Allah berfirman? Halo? Ini serem, serem, saudara. Saya benar-benar ngomong ini serem. Saudara, ini kejadiannya ya, ini bukan kayak orang nyanyi lagu Natal itu 2000 tahun yang lalu, ya kan? Bukan, saudara, bukan 2000 tahun yang lalu. Ya, belum, cuman beberapa waktu yang lalu. Dan nanti gimana? Akan makin parah, saudara. Ya, itu ada yang komen tuh, banyak seperti ini. Ya, bahasanya Jawa Tengah itu akeh tunggali. Ya, banyak yang sejenis, saudara. Modelannya beda-beda. Ya, jadi hati-hati. Saya mau baca Yohanes 8, 31, 32 TPT, tapi versi Inggrisnya. Kenapa nggak Indonesianya, Pak? Lebih enak Inggrisnya, saudara. Kali ditulis, Jesus said to those Jews who believe in him. Tuhan bilang sama para orang Yahudi yang percaya, when you continue to embrace all that I teach, kalau engkau selalu melanjutkan terus-menerus memeluk, merengkuh semua ya yang aku ajarkan, you prove that you are my true followers. Engkau membuktikan bahwa engkau adalah pengikutku yang benar. Para pengikutku yang benar. Kapan? Ketika embrace, kita merangkul semua pengajaran Yesus. Amin. Pengajaran Yesus dirangkul semua, Pak. Iya. Termasuk apa? Termasuk pikul salib. Amin. Itu sak paket, saudara, termasuk menderita. Menderita apa? Sebenarnya kalau Anda lihat ketidakbenaran ini terjadi, hati kita ini menderita, saudara. Betul? Ya. Saudara, saya kasih ingat baik-baik ya. Anda dan saya ini berjalan bukan sendirian, tapi bersama Tuhan. Ya. 32. For if you embrace the truth, it will release true freedom into your lives. Karena ketika Anda dan saya benar-benar merangkul, merengkuh kebenaran. Apa sih kebenaran? Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Maka itu akan melepaskan kemerdekaan yang sejati di dalam hidup kita. Bukan kemerdekaan yang semu, kemerdekaan yang ngawur, bukan. Tapi kemerdekaan sejati. Kapan? Ketika you embrace the truth, ketika Anda dan saya merengkuh atau merangkul sang kebenaran ini. Jadi balik lagi sekali lagi, gimana resepnya, Pak? Nggak ada cara lain ternyata, saudara. Doa, ya doa oke, tapi firman Tuhan tetap harus dipegang. Menyembah, iya menyembah juga oke, tapi firman Tuhan tetap harus dipegang. Halo. Saya belajar Alkitab bukan sehari 2 pasal atau 10 pasal atau 20 pasal, enggak, saudara. Saya kadang-kadang bisa cuma 1-2 ayat mandek, saudara. Tapi saya gali terus. Ini aja, saudara, nanti embrace the truth, nanti satu hari saya akan keluarkan sebagai pengajaran. Karena Tuhan bicara tentang apa sih? Merangkul atau merengkuh kebenaran itu apa aja sih? Ya, gimana teknisnya, gimana pelaksanaannya? Nanti doain, saudara. Ya, kalau jadi bulan depan, ya mungkin bulan depan akan saya bagikan. Tapi saya nggak tahu, masih tunggu. Ya. Ayat terakhir Efesus 6 ayat 10 dan 11.
Akhirnya saudara-saudara yang terkasih, biarlah secara supernatural kamu dipenuhi dengan kuasa yang dihasilkan dari kesatuan hidupmu dengan Tuhan Yesus. Saudara, secara supranatural dipenuhi dengan kuasa yang dihasilkan dari kesatuan hidupmu dengan Tuhan Yesus. Artinya, kalau Anda tidak bersatu dengan Tuhan Yesus, kuasa supranatural itu nggak ngalir, betul ya? Makanya ini konsisten dengan ayat Yohanes 15 ayat 4. Ini loh saudara, makanya saya bilang konteksnya, ayat ini tidak nabrak dengan Yohanes 15 ayat 4 yang berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini konteksnya nyambung. Ya. Dengan yang dihasilkan dari unity kita dengan melekat dengan Tuhan itu akan menghasilkan kuasa supranatural, saudara. Berdirilah dalam kemenangan dengan kekuatan kuasanya yang dahsyat yang mengalir di dalam dan melalui kamu. Tuh lihat, saudara. Ini Efesus ditulis oleh Paulus, Yohanes 15 itu ditulis oleh Yohanes, saudara. Kok bisa konsisten? Iya, karena yang nulis sebenarnya Roh Kudus namanya. Ilham dari Roh. Nggak ada bilang ini versi Paulus, ini versi Yohanes, nanti versi Petrus. Nggak ada, saudara. Semuanya versi Tuhan Yesus, versi Roh Kudus. 11, karena seluruh pelengkap senjata Allah yang dipakai Allah ketika dia pergi berperang, supaya kamu akan terlindung saat kamu berperang melawan strategi-strategi jahat si pendakwa. Tuh, saudara, selalu modelnya strategi jahat si pendakwa. Halo? Ya, selalu modelnya itu. Saudara, saya tidak tambahkan ayat-ayat lagi, cuman saya pengen supaya Anda benar-benar merenungkan firman. Karena merenungkan firman itu Anda yang punya respon, bukan siapapun. Ya. Soalnya benar-benar istilahnya itu beti, saudara. Bedanya tipis banget. Ya. Memang nggak setiap orang akan diperlakukan sama yang kayak ginian, saudara. Tapi tadi yang Yeni bilang, begitu ada kelas sedikit aja, langsung, saudara. Kenapa? Tadi Yeni sempat sebut satu istilah, insecure. Merasa nggak aman. Emang ada tuh Pak orang nggak aman? Lah iyalah banyak, saudara. Kalau dia nggak berpaut atau percaya sama Tuhan, itu rasanya nggak aman terus, betul? Bisa melanda siapa aja, posisi apa aja. Saudara, bangsa Israel digertak sama satu orang namanya Goliat. Yang insecure siapa, saudara? Semua orang, betul nggak? Iya, kecuali satu yang nggak, yang secure. Siapa? Gembala kambing domba, saudara. Kan nggak make sense, ya. Yang insecure semua orang, saudara. Rajanya insecure, ya kan? Daud main kecapi, saudara. Daud main kecapi, setannya pergi, ya kan? Terus rakyat akhirnya teriak-teriak, ya kan? Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Rajanya insecure, saudara. Lupa, bukannya mereka semua bangsa pilihan? Lah iya, betul ya? Mereka bangsa pilihan, tapi insecure. Halo? Jadi jangan dibilang setan nipu itu zaman dulu kala, saudara. Enggak. Sekarang-sekarang ini loh. Ya ini sempat ngasih saya beberapa istilah, saudara, dari istilah psikologi. Wah, serem, saudara. Ya kan, saya baca, aduh. Kenapa aduh, Pak? Lah nyata memang iya, gitu loh. Nah, pertanyaan saya sekarang buat semua keluarga Reva. Tolong nanti kasih angkat tangan ya.
Siapa yang mau Yeni ngajar lagi? Halo? Siapa lagi yang mau? Ya, tuh. Thank you. Ya, lihat ya. Jadi nanti siap-siap satu hari you harus ngajar kebenarannya. Thank you buat semuanya. Ya, jadi perlu dilihat. Sebuah kebenaran itu harus diungkap. Karena tentunya kami setuju, tidak mau sekalipun dari satupun dari kita yang akan tersesat. Soalnya kalau sampai tersesat, serem, saudara. Ya, tadi ya di mana nih? Kok hilang gambarnya? Where are you? Tuh ada yang minta next episode. Di sini, Pak. Kena. Ya, Yen, saya mau nanya. Jadi, apa istilahnya? Jadi lupa lagi. Gaslighting. Ya, jadi yang kayak gini-gini kayaknya memang nanti perlu diajarkan supaya orang itu ngerti dan waspada. Ya, dari sisi ilmunya yang kamu pelajari nanti sebentar lagi. Ya, dan kebenaran-kebenaran Alkitabnya. Ya, jadi nanti satu hari diatur untuk Anda bisa berbagi, karena kalau enggak, ya kita tahu kalau yang saya takuti apa? Korban yang dimanipulasi itu akan manipulasi orang lain. Betul ya, Jen? Ini bisa turun-temurun, saudara. Bukan penyakit keturunan, saudara. Bukan. Tapi ini bisa bahaya sekali. Dan kita berdoa supaya kita sepakat berdoa di dalam nama Yesus, kita akan berhentikan semuanya. Ya, oke. Saya akan tutup dalam doa untuk renungan ini. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat apa yang kau taruh atas Yeni, apa yang kau buat. Tuhan, kami juga berdoa. Terima kasih buat semuanya. Sebentar kami akan mendengar beberapa info. Setelah itu kita akan tutup acara ini. Dan hamba-Mu percaya Roh Kudus yang akan terus mewahyukan segala kebenaran dalam hati kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas semua ini seperti di sorga. Dan kau berkati Yeni Tuhan untuk kuliahnya supaya segera selesai dengan hasil yang maksimal. Haleluya. Amin. Silakan Erni. Amin. Thank you, Be. Thank you, Yan, buat sharingnya. Oke, sedikit pengumuman sebelum kita mengakhiri Reva Fellowship pada malam hari ini. Minggu depan kita akan ada hybrid, jadi saya mengundang khususnya buat teman-teman yang ada di Jakarta untuk bisa menghadiri Reva Fellowship secara on-site, tapi kita online-nya tetap ada. Dan ini perlu untuk ada pendaftarannya, jadi diharapkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau ikut harus mendaftar terlebih dahulu karena tempat terbatas. Dan ini akan dilayani oleh Jim Yos dengan judul This is who we are, this is what we do. Jadi jangan lewatkan karena ini momen yang sangat langka. Dan kemudian juga untuk Kingdom Culture Devotion kita akan ada di tanggal 6 Oktober yaitu minggu depannya, dan kita masih di tema topik yang kita pembahasan itu masih di Alkitab dengan dari halaman 82 sampai dengan 87. Jadi saya mengundang untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah punya bukunya boleh bergabung, tapi bagi yang belum ada, buku ini bisa juga dapat dibeli di Reva. Dan kita akan ada special price khusus untuk yang ikut Reva Fellowship. Dan kemudian juga, ini khususnya untuk dari jam 12 sampai jam 1 siang. Jadi kalau misalnya masih belum, karena ini memang break, waktu istirahat di kantor ya, atau di toko juga mungkin yang kalau yang ada di toko. Dan biasanya teman-teman yang bergabung juga bisa sambil makan, jadi itu hal yang wajar sekali kalau nggak keburu makan, jadi kita bisa sambil devotion sambil makan di tempat masing-masing.
Dan juga untuk bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang terberkati dan pengen menabur, ini dapat bisa transfer ke rekening kami di Bank BCA Yayasan Reva Indonesia di 007555001. Dan juga untuk yang ingin mengulang kembali, untuk mendengar kembali rekaman dari Reva Fellowship, bisa langsung subscribe aja di channelnya Reva Indonesia. Dan untuk tadi Babe sempat bilang school ya, ini salah satu juga Babe akan bawa trip ke Israel di akhir tahun ini, dari tanggal 4 sampai 15 Desember. Dan ini juga seperti, kalau menurut Babe sih udah kayak sekolah juga. Jadi bagi yang mau ikuti, boleh langsung daftar aja ke Ibu Berlin di 0813-3337-7989. Dan itu aja pengumumannya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada David untuk closing prayer. Oke, thank you Erni. Jadi sore yang saya kasih dalam Tuhan, jadi bicara tentang rencana tour. Itu temanya adalah ketika sejarah, karena kita akan lihat sejarah, itu menjadi cerita kita bersama Tuhan. Ya, tadi kenapa ada pengajaran dikatakan nanti beberapa tempat saya akan lepaskan beberapa, maksudnya akan ada penjelasan-penjelasan, ya mungkin ada jurnal pendeknya lah, supaya kita bisa belajar. Itu yang ketiga, berikutnya lagi tentang Genius. Ya, saya pengen tahu siapa yang nonton film Jesus Revolution. Ya, yang belum, saya harap bisa nonton dulu, saudara, supaya Anda tahu. Ada di mana, Pak? Ada di Netflix. Bukan mau promosi Netflix-nya ya. Tapi saya mau bilang bahwa itu kejadian di tahun 70-an ketika terjadi pertobatan besar-besaran para hippies di California. Kita lihat bagaimana orang dibaptis di laut, saudara. Wah. Dan kami yang nonton, saudara, rata-rata sepakat bilang, lu pasti nangis deh nonton film ini. Ini kisah nyata soalnya. Dan kenapa dihubungkan dengan Genius, Pak? Karena Genius adalah salah satu saksi hidup daripada yang bertobat di sana itu. Dia bertobat di sana, dia married, langsung honeymoon-nya di Papua. Jadi kalau Anda hitung kejadiannya berapa puluh tahun yang lalu, itu sama dengan berapa puluh tahun yang lalu beliau ada di Papua. Sama persis. Ya. Jadi kalau yang bisa datang on-site, akan ketemu beliau langsung. Yang bisa online, silakan. Tapi ingat, jamnya bukan 7.30 ya, jam 7. Ya, oke, Tuhan berkati, kita akan berdoa penutup. Bapak Ibu berdoa, Tuhan saat ini terima kasih. Saya nggak tahu tiba-tiba Tuhan ingatkan untuk berdoa buat yang sakit, tolong buat Anda yang sakit, tolong pegang bagian sakitnya Anda. Saya percaya Tuhan di dalam nama Kristus oleh bilur-Mu Tuhan kami sembuh. Di dalam nama Kristus kami lepaskan kesembuhan Tuhan. Pemulihan atas segala sakit penyakit, juga pemulihan Tuhan atas mental kami di dalam nama Kristus. Segala yang pernah terluka, kami percaya Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, Engkau berkata bahwa kami adalah mahakarya-Mu. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat Yeni, Kau berkati. Kau berkati juga kuliahnya, Kau berkati pekerjaan dan bisnisnya, Kau berkati mimpinya tadi Tuhan, dan Kau berkati keluarganya. Saya percaya Tuhan, bersama-Mu, Yeni dan kami semua akan melakukan perkara yang besar. Kau berkati setiap kami Tuhan anak-anak-Mu, sebentar kami akan bubar. Kami sebagian akan beristirahat, sebagian akan melanjutkan beberapa tugas lagi sebelum beristirahat. Kami percaya damai-Mu penuh atas kami, hikmat supranatural penuh atas setiap kami Tuhan. Sekali lagi, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami semua, atas keluarga besar kami, atas Indonesia. Akan seperti di surga. Terima kasih buat Indonesia Tuhan, terima kasih buat Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf sebagai wakil, juga para menteri, para wakil rakyat. Kami berdoa Tuhan, tahun depan kami akan lihat
Engkau menyatakan kemuliaan-Mu atas negeri ini. Di dalam Yesus kami berdoa, dan sebentar kami akan bubar Tuhan, biarlah damai sejahtera Bapa yang melebihi segala akal, kasih Bapa yang kekal, berkat yang melimpah dari Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang setuju sama-sama katakan amin, amin, dan Tuhan memberkati. Good night everybody. Bye.